Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang cerah ini, kami dari kelompok 4, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan, Angkatan 2020, ingin memaparkan mengenai hasil dari tugas besar kami dalam mata kuliah Ekonomi Kota dan Wilayah yang berjudul Analisis dan Upaya Rekomendasi guna menangani permasalahan sektor ekonomi Kota Bontang, yang diampu oleh Ibu Elindia Syafitri, ST-MSc, dan Ibu Ajeng Nugrahaning, D, ST-MSc. Next. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4 yang telah menyusun tugas besar ini. Yang pertama adalah Deka Adam Budiman dengan NIM 0814, Devi Nur Fadila dengan NIM 0816, Lailatul Maghfirah dengan NIM 0842, Muhammad Dini Saputro dengan NIM 0854, Muhammad Mufid Al-Farisi dengan NIM 0858, Rehan Aldi Suryatmaja dengan NIM 0870, dan Tri Felinda Sari dengan NIM 0888. Next. Selanjutnya langsung saja kita ke pendahuluan yang akan dijelaskan secara singkat oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terdapat latar belakang di mana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi kemajuan suatu wilayah atau daerah. Karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan ekonomi ialah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi rakyat negara mempunyai pendapatan minimum, pakaian, pangan, dan papan seadil mungkin. Negara-negara miskin mempunyai konflik dilematis antara fokus pada pertumbuhan ekonomi atau melakukan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya mempunyai kiprah yang sangat krusial, akan tetapi hampir tidak mungkin bisa dicapai secara bersamaan. Kota Bontang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak pada 150 km di utara Samarinda. Bontang memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan Kalimantan maupun nasional. Terdapat dua perusahaan raksasa internasional yaitu PT Badak NGL di Bontang Selatan dan PT Pupuk Kaltim di Bontang Utara. Next. Selanjutnya terdapat tujuan dari pembahasan kali ini yaitu mengidentifikasi permasalahan ekonomi wilayah pada Kota Bontang dan menyusun upaya serta rekomendasi dari persoalan ekonomi di wilayah Kota Bontang. Next. Selanjutnya terdapat sasaran. Yang pertama, mengetahui permasalahan ekonomi yang terjadi di Kota Bontang. Yang kedua, mengetahui kategori sektor ekonomi untuk pengembangan keunggulan ekonomi Kota Bontang. Yang ketiga, menyusun upaya dan rekomendasi penanganan persoalan ekonomi di Kota Bontang berdasarkan hasil analisis. Dan yang keempat, menyusun lesson learned terkait upaya mengatasi permasalahan ekonomi di Kota Bontang. Next. Selanjutnya terdapat sistematika pembahasan. Yang pertama terdapat bab 1 yang berisi pendahuluan. Yang kedua ada bab 2 yaitu review literatur. Yang ketiga ada bab 3 yaitu gambaran umum. Yang keempat ada bab 4 analisis dan upaya penanganan. Dan yang kelima ada bab 5 yaitu penutup. Oke, next. Baik, selanjutnya ada review literatur. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Selanjutnya untuk faktornya sendiri di dalam pertumbuhan ekonomi ada faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan sumber daya modal. Lalu untuk permasalahannya, permasalahan ekonomi dapat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan-perbedaan di daerah tersebut menjadi permasalahan dalam pembangunan perekonomian daerah masing-masing. Yang pertama, seperti ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas produksi rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis, dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Bisa di next. Oke, selanjutnya sektor basis. Sektor basis ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Teori basis ini dibagi menjadi dua sektor, yaitu teori sektor basis dan teori sektor non-basis. Untuk sektor basisnya sendiri atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar dalam daerah maupun luar daerah, sehingga secara tidak langsung daerah yang memiliki kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Lalu untuk sektor unggulan adalah sektor keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah karena mempunyai keunggulan-keunggulan atau kriteria. Selanjutnya,
Ada produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto adalah merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. BPS 2016. Selanjutnya ada teknik analisis location quotient atau LQ. Location quotient atau LQ adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasan. Analisis location quotient merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Location quotient menghitung perbandingan share output sektor satu di kota atau kabupaten dan share out sektor satu di provinsi. Sektor unggulan di sini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah. Selanjutnya ada teknik analisis SIPSAR. SIPSAR merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di suatu daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan pada tingkat daerah yang lebih tinggi dengan sektor yang sama. Analisis SIPSAR sendiri memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada national share, kedua proportional shift, dan yang terakhir ada differential shift. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Gambaran umum visi Kota Bontang. Kota Bontang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kota Bontang terletak di antara 117 derajat 23 sampai 117,34 derajat 34 bujur timur dan 0 derajat 01 sampai 0 derajat 12 lintang utara dengan luas secara keseluruhan wilayah administrasi daerah seluas 285,96 km persegi dengan luas daratan seluas 161,88 km persegi dan luas laut seluas 124,08 km persegi. Serta jumlah penduduk mencapai 124.206 jiwa. Adapun batas wilayah dari Kota Bontang sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. Next. Berikut peta administrasi Kota Bontang dapat dilihat. Next. Gambaran umum ekonomi Kota Bontang. Di Kota Bontang yang menjadi andalan adalah hasil dari sektor industri. Pada tahun 2016, untuk sektor industri terdapat 1,39%, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,55%. Untuk tahun 2018, sektor industri pada Kota Bontang meningkat cukup tinggi, yaitu sebanyak 4,08%. Lalu pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan, yaitu menjadi 2,16%. Lalu pada 2020 kembali mengalami kenaikan sedikit di atas tahun sebelumnya, yaitu menjadi 2,76%. Struktur perekonomian Kota Bontang didominasi oleh sektor industri yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang. Next. Berikut ini adalah tabel data produk domestik regional bruto Kota Bontang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel di samping ini, dapat diketahui bahwa nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Selanjutnya, berikut ini tabel data produk domestik regional bruto Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha
pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan tabel di samping ini dapat diketahui bahwa nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan pada tahun 2016 hingga 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Selanjutnya yaitu analisis dan upaya penanganan. Next. Pertama yaitu analisis dan permasalahan ekonomi di wilayah studi yaitu Kota Bontang. Untuk struktur perekonomian Kota Bontang sendiri masih sangat didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan yang dimotori oleh dua perusahaan besar yaitu PT Badak dan PT Pupuk Kaltim. Nah, salah satunya lapangan usaha yang turut mengalami kemajuan dengan kehadiran kegiatan industri pengolahan adalah lapangan usaha konstruksi. Meningkatnya permintaan seiring dengan cukup tingginya migrasi penduduk pendatang ke Kota Bontang, struktur perekonomian terendah di Kota Bontang tahun 2020 juga ditempati oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, serta lapangan usaha pengadaan air yang menunjukkan bahwa peranan kedua lapangan usaha tersebut di dalam pembentukan ekonomi Kota Bontang masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Namun demikian, kedua lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang cukup vital di dalam menunjang keberjalanan lapangan usaha lainnya, sehingga kedua lapangan usaha tersebut perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Next. Selanjutnya yaitu analisis sektor unggulan di Kota Bontang. Yang pertama analisis ELKI dapat dilihat berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat diketahui kalau sektor ekonomi di Kota Bontang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu peranan sektor menonjol dan mampu memenuhi kebutuhan wilayah antara lain industri pengolahan, transportasi dan perdagangan, jasa perusahaan, serta kesehatan dan kegiatan sosial yang ditandai dengan tabel berwarna biru. Yang kedua yaitu peranan sektor kurang menonjol dan kurang mampu memenuhi kebutuhan wilayah, antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik gas, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya yang ditandai dengan tabel berwarna putih. Next. Selanjutnya yaitu analisis shift share. Berdasarkan tabel di samping yang kami sajikan dapat diketahui kalau sektor ekonomi di Kota Bontang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama sektor unggulan yang ditandai dengan tabel berwarna biru dan sektor andalan yang ditandai dengan tabel berwarna putih. Next. Selanjutnya yaitu analisis sektor unggulan. Berdasarkan hasil tabel di atas yang kami sajikan, dapat diketahui kalau dua sektor yang menjadi sektor unggulan di Kota Bontang yang memiliki nilai plus dari kedua analisis yaitu sektor transportasi dan pergudangan dan sektor jasa perusahaan. Dan juga terdapat 15 sektor yang bukan menjadi sektor unggulan di Kota Bontang yang ditandai dengan nilai min dengan plus serta min dengan min, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, pengadaan air, konstruksi, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Next. Baik, selanjutnya penutup akan saya. Baik, selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan, adapun permasalahan ekonomi di wilayah studi adalah struktur perekonomian Kota Bontang, yaitu pada sektor lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, serta lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Lapangan usaha tersebut di dalam pembentukan ekonomi Kota Bontang masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Namun demikian, kedua lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang cukup vital di dalam menunjang keberjalanan lapangan usaha lainnya. Sehingga kedua lapangan usaha tersebut perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Yang kedua, berdasarkan analisis LQ dan shift share yang telah dilakukan, didapatkan bahwa sektor unggulan yang ada di Kota Bontang adalah sektor transportasi dan pergudangan serta jasa perusahaan. Yang ketiga, ada pun rekomendasi upaya menangani permasalahan sektor perekonomian Kota Bontang, yaitu pada sektor lapangan usaha yang rendah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan cara mengupayakan peningkatan produksi dan kualitas kedua lapangan usaha tersebut. Diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Kota Bontang kepada investor-investor
untuk menanamkan modal di Kota Bontang, serta pemerintah Kota Bontang juga perlu meningkatkan lagi pertumbuhan agar mampu meningkatkan PDRB Kota Bontang. Perlu adanya perencanaan jangka panjang dalam mengelola sektor unggulan, serta melakukan pembangunan ekonomi secara merata agar kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Next. Selanjutnya ada lesson learned. Diketahui sektor berpotensi dan berkembang merupakan sektor yang memiliki potensi keunggulan. Kooperatif yang dimana konsep perbandingan atas suatu komoditas dengan komoditas yang sama tetapi berada di daerah yang berbeda sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dan juga dengan sektor unggulan ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Kemudian dalam hal ini untuk mengetahui keunggulan komparatif Kota Bontang digunakan analisis LQ dan analisis Fisher. Kemudian menentukan keunggulan komparatif Kota Bontang sangat penting untuk dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui potensi sektor-sektor yang dapat dikembangkan dengan strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang nantinya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Menentukan keunggulan kooperatif Kota Bontang sangat penting untuk dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mengetahui potensi-potensi sektor-sektor yang dapat dikembangkan dengan strategi tepat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang nantinya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Baik, sekian mengenai penjelasan, analisis, dan upaya rekomendasi guna menangani permasalahan sektor ekonomi Kota Bontang dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.